Dan itu kemudian tidak lagi bisa dikatakan negara demokrasi lagi, tapi juga bukan negara diktator. Sama. Saya sudah ambil contoh, sholat jamaah itu demokratis sama diktator. Yang kemarin bertanya ya di ayat tubuh kemarin. Sholat jamaah itu diktator atau demokratis? Ada yang menjawab diktator. Kenapa diktator? Karena makmum itu wajib mengikuti imam. Betul? Ya. Makmum wajib. Imamnya rukuk, sudah begini enggak? Wajib itu. Saya tanya, kalau imamnya garuk-garuk masih boleh enggak? Saya garuk-garuk. Oh, tidak. Kalau imamnya gerakannya salah, rakaat kedua maksudnya duduk tahiyat ya, dia berdiri lagi, ikutin kan? Enggak, kenapa? Ya salah, terus sampai dengan aku ingatkan, subhanallah kan gitu kan ya. Kalau imamnya ketut, ikutin enggak? Ya enggak, harus dihargai. Berarti bukan diktator enggak? Bukan. Jadi apakah bukan diktator? Demokratis pak. Gimana demokratisnya itu? Ya tadi Pak diingatkan. Sekarang gini, kalau sholat maghrib 3 rakaat, biar seperti Pak ini kereta mau berangkat ini ya, pesawat mau berangkat sih, dikortin 2 rakaat saja. Oh ya, isya 3 rakaat bisa, masa maghrib nggak bisa kan gitu kan ya. Dan kalau di kosong kan bisa, isya aku 4 rakaat di kosong jadi 2 rakaat bisa. Kenapa maghrib nggak bisa? Ya? Kan masih sisa sedikit kan, saya setengah bisa kan ya. Tapi kan nggak ada setengah rakaat kan nggak ada. Ya. Nah, 2 rakaat saja deh, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak boleh kan? Jadi nggak demokratis loh. Oh iya ya. Apa artinya? Artinya dalam sholat berjamaah itu ada contoh yang real bagaimana hidup bermasyarakat. Artinya apa? Aturan itu yang bikin jangan masyarakat sendiri. Yang bikin dia Allah. Aturan sholat yang bikin Allah. Allah tak punya kepentingan. Allah tak diuntungkan. Nanti asalkan aturan. Saya punya pengalaman pribadi Pak. Tahun 88, 1988 ya. Saya di Jerman Timur, negara komunis Pak. Negara komunis. Kalau saya pulang ke Jerman Barat di kereta, di depan saya itu ada orang Jerman Timur. Dia cerita, dia ingin mengunjungi ibunya di Jerman Barat. Mereka terpisah sudah 26 tahun Pak. Dia tahun 62 sampai 88. Dia bilang susah sekali dapat izin keluar Jerman Timur ke Jerman Barat. Negara komunis seperti itu Pak, susah sekali. Tapi dia berharap kalau pemimpin tertinggi Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, berkuasa 10 tahun, atau itu baru 2 tahun. Mikhail Gorbachev jadi pemimpin Uni Soviet tahun 1986, baru 2 tahun. Kalau Gorbachev berkuasa 10 tahun, maka tembok Berlin akan diperlonggar katanya. Jadi dari Jerman Barat ke Jerman Timur ke Jerman Timur itu ada tembok Berlin ya. Itu ada checkpoint, dan checkpoint memang sempit Pak. Sempit, cukup kalau orangnya gendut harus jalannya miring ya. Sempit atas bawah itu cermin gitu ya. Semua orang di X-ray gitu ya. Dia bilang 10 tahun. Itu diucapkan bulan Agustus tahun 1988. Tidak sampai 15 bulan kemudian, bulan November 1989, terjadilah revolusi di negeri komunis. Tidak cuma tembok Berlin jadi longgar, tapi bahkan rata dengan tanah. Gitu Pak, itu dakwah sudah seperti itu Pak. Dakwah itu jangan lurus aja, usah khawatir. Manusia yang rencana, Allah yang rencana. Ya. Tidak usah takut dengan nyubat order sistem dan sebagainya, usah spread lah itu. Iblis itu sudah terjadi dengan manusia sejak ada menciptakan. Dan Allah bertanggung sampai hari kiamat. Tapi Allah sudah mengatakan tipu daya iblis tidak akan mempan pada hamba-hamba yang beriman. Caranya seterusnya, usah khawatir. Loh, rencana sih juga akan tanya betul, right, Pak. Jalan terus ya. Ya. Jadi coba tadi contohnya adalah tentang jilbab ya. Bagaimana dengan perbankan syariah? Perbankan syariah di Indonesia kalau kita ngomong tahun 80-an Pak. Tidak ada yang percaya bahwa itu bisa. Tidak ada yang percaya. Tapi ada orang-orang yang jalan terus, ngomong terus.
Dan akhirnya ada orang satu mulai yakin, yakin caranya. Baru tahun 91 Pak, pertama kali ada dengan sistem syariah, Bank Muamalah, tahun 91. Ya, orang makin banyak, makin banyak. Ya mungkin semuanya tidak 100, belum 100% syariah. Ya belajar lah, kita tingkatkan dulu. Ibaratnya ada gelas ini, ini gelas ini seperti gaksi pas 2/3 kosong. Kalau belanja sih, seperti gaksi dong, 3 kosong. Nah kita dengan konsep apa? Lebih baik sudah seperti gaksi. Tinggal ditambah. Tugas kita menambah. Ya. Saya nggak usah khawatir ya, bisa baik. Kemudian kenapa puasa tidak kita ambil alih saja? Kalau yang berkuasa orang Islam kan bisa. Pak, saya tanya, kapan di Indonesia ini presidennya bukan orang Islam, Pak? Semuanya Islam, Pak. Siapa yang bukan orang Islam? Nah, jadi pertanyaannya, persoalannya bukan Islam juga. Tadi saya sampaikan 3 persoalan tadi ya. Supaya aturannya harus diambil dari aturan Islam. Presidennya Muslim, tapi aturannya ngarang sendiri. Bukan Islam, karena di sholat maghrib biar cepat 1 rakaat saja. Ya, bukan Islam itu bukannya. Jadi bukan begitu caranya ya. Jadi nggak cukup banyak. Bahkan kalau presidennya sudah Islam mau pakai aturan Islam, itu juga belum cukup. Mesir itu pernah punya presiden aktivis Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, Hafiz Quran, presidennya Hafiz Quran, alim ya, alim, Doktor Musa Al-Azhar, alim, dipilih oleh rakyat 60% lebih ya. Ketika dikudeta, rakyat yang memilihnya itu melindunginya enggak? Saya tanya, melindunginya enggak? Kamu enggak? Tangkap sama Al-Sisi itu ya, jeblosin sampai meninggal di penjara. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena mindsetnya tentaranya juga belum berubah. Kuncinya tuh mindset. Nggak usah pakai pemilu, kalau mindset berubah ya berubah. Ya. Itu Afrika Selatan. Dulu negara apartheid. Ya. Apartheid itu ada pemisahan berdasarkan warna kulit. Ada sekolah kulit hitam, sekolah kulit putih. Ya, ada bus kota kulit hitam, bus kota kulit putih. Ada ambulan kulit hitam, ada ambulan kulit putih. Ada kecelakaan di jalan, jebret gitu kan. Terkapar orang luka parah. Datang ambulan, datang. Ini mana korbannya? Ini Pak kulit hitam. Oh sorry ya, ini ambulan kulit putih. Itu kejadiannya kan, kejadiannya kan itu di Afrika saya. Gimana upahnya? Ada seorang tokoh namanya Nelson Mandela. Dia teriak-teriak, hilangkan apartheid, tolak apartheid, tangkap Pak, hukuman seumur hidup ya. Dan dia sudah di penjara 27 tahun ya. Ya, sudah di penjara gara-gara dia teriak banyak orang dosa ditangkap Pak. Dia kekerasan. Tapi kemudian ada seorang pemimpin namanya Ferdinand de Klerk, presiden Afrika Selatan, kulit putih. Dia mikir Pak, berubah mindset dia kan. Karena apartheid ini nggak bagus ya. Terus dia ngomong-ngomong sampai ada tokoh-tokoh penting di situ ya, buat referendum. Apakah konstitusi apartheid mau dilanjutkan atau tidak? Referendum hasilnya apartheid kita hapuskan. Setelah dihapus gimana? Mau nggak pemilu? Ya pemilu yang menang Musa Mandela Pak. Dia terus dibebaskan dari penjara. Dia di penjara karena apartheid. Ketika apartheid dihapus, kesannya apa? Bebas ya kan? Begitu bebas pemilihan presiden dia nggak pilih baru Mandela. Jadi pemilihan itu setelah dirubah Pak. Seandainya apartheid belum dihapuskan, terus pemilihan presiden yang terpilih siapa? Ya yang kulit putih, karena yang kita nggak boleh ikut. Itu Pak. Ya, jadi itulah yang harus kita pahami ya. Jadi kita ini mau ngambil alih kekuasaan itu gimana caranya? Caranya bukan terus, ayo kita kepung DPR apa gitu. Ya, nggak juga kita ngepung tuh berapa haji poinnya? Sore-sore kehujanan, lama selesai. Itu masalahnya begitu, tidak akan bisa Pak. Yang bisa mengubah itu adalah perubahan mindset.
Dan perubahan mindset itu dilakukan dengan ngomong-ngomong, dan itu nggak sebentar, itu proses. Tapi kita yakin itu bisa dipercepat kalau kita ikhlas, kita dukung dengan kekuatan langit, ya kita minta kekuatan langit mendukung, doakan mereka, tahajudi mereka, puasai mereka, kan begitu kan ya, supaya Allah mengubah pikiran mereka. Karena yang bisa mengubah itu Allah. Coba Rasulullah punya 4 paman, Pak. Paman kandungnya sendiri didakwahi dengan cara yang sama. Abu Lahab paman dia menerima Islam kan? Tidak, bahkan menentang Islam. Abu Thalib menerima Islam kan? Tidak, tapi melindungi Nabi. Ya. Tapi kalau Abbas menerima Islam kan? Menerima, tapi takut Pak. Jangan difoto ya. Baru Hamzah begitu dapat masuk sel, masuk Islam, sel bila Rasulullah sampai syahidnya sampai mati dia. Dia membuktikan kata-kata. Jadi saudara sekalian ya, dakwah itu akan menemukan jalannya sendiri. Pertanyaannya kita masuk dalam tulisan dakwah atau tidak. Kalau kita tidak mengikuti, tidak bergabung, tidak berjalan bersama dakwah, maka sungguh rugi kita. Bahkan dakwah itu pahalanya sangat dahsyat karena Rasul mengatakan bahkan siapa mengajarkan kebaikan maka yang kebaikan dilaksanakan oleh orang lain, maka dia dapat pahala yang sama mengulangi pahala yang masih. Insyaallah. Demikianlah, terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian para asatidz, para ulama, para kiai, para masyayikh, apakah mereka mau mendengar? Yang belum tentu mau mendengar. Tugas Nabi Musa mendatangi Fir'aun itu memperingatkan. Fir'aun itu pembangunannya banyak, Pak. Itu Napoleon kalah gitu ya. Fir'aun bikin piramid itu sudah 5.000 tahun masih berdiri itu. Coba ya. Kurang apa itu? Hebat tuh Fir'aun itu. Ya. Tugasnya Nabi Musa cuma ngomong. Fir'aun bertakwalah kepada Allah. Fir'aun nggak mau itu apa? Awal itu apa? Awal itu nggak pernah bikin piramid. Ya. Awal itu dulu saya besarkan, temukan di pinggir sungai besarkan. Sekarang kok sombong amat berani mengatakan Fir'aun ya. Fir'aun dia, kamu dengar ya. Tapi dakwah menemukan caranya sendiri. Dakwah itu selalu menemukan solusi. Dulu yang namanya Soeharto, 32 tahun berkuasa kayak pemilu 7 kali zaman Soeharto itu. Tetap dia yang menang. Tidak usah ada KPU, tidak usah ada quick count. Sebelum pemilu sudah tahu siapa yang menang. Soeharto, ya. Tidak ada yang berani lawan Soeharto. Siapa? Apa siapa? Tapi suatu hari orang berubah. Ya. Suatu hari menteri-menterinya berubah. Harmoko yang setiap saat selalu jadi menteri selalu bilang menurut petunjuk Bapak Presiden, kok tiba-tiba bilang Bapak Presiden, tolong perhatikan suara rakyat. Menteri ini aja, menteri Menko Rikuin tiba-tiba mundur, kamu jadi menterinya lagi. Dapat menemukan caranya sendiri. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, jadi itu persoalannya. Makanya kita menyebarkan karena semua ini mudah gitu ya. Tidak semua harus formal. Kadang ada yang formal bisa, kadang ada yang tidak formal. Ya. Seorang presiden Uni Soviet yang sangat berkuasa, negara komunis superpower, punya bom atom. Tidak ada partai selain partai komunis di Uni Soviet sana. Tidak ada media selain media komunis. Tidak ada ormas selain ormas komunis. Zaman Uni Soviet itu, ketua presiden pun, ketua DKI pun harus anggota partai komunis. Serius Pak. Di Soviet itu zaman itu ada lebih dari 30 juta Muslim. Ya. Bahkan hari ini di Rusia masih tertinggal 10 juta masyarakat yang ada di Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya gitu ya. Itu 30 juta Muslim. Kaum Muslim juga. Tapi waktu APKN-nya anggota partai komunis dan harus partai komunis Pak. Tidak ada partai yang lain. Ya. Tidak ada partai Islam Uni Soviet nggak ada. Hanya partai komunis Uni Soviet. Tapi yang namanya presiden Uni Soviet yang sangat berkuasa itu pun suatu hari bisa berubah. Seorang Mikhail Gorbachev bisa berubah. Yang mengubah itu siapa? Apakah ada delegasi formal menghadap? Enggak ada kok. Ya, tapi juga mengubah kita dengan sesama manusia. Ya.
Tidak semua hablum minallah, tapi hablum minanas. Bahkan yang hablum minallah itu banyak hablum minanasnya juga. Contoh, sholat itu hablum minallah. Ibadah. Tidak ada satupun kitab fikih yang menulis soal sholat selain di bab ibadah. Tetapi agar semua muslim yang wajib sholat itu bisa sholat pada waktunya, itu hablum minanas. Kenapa? Loh, kalau kita pergi ke pasar, ya, ke mall, ke apa terminal bis itu mau sholat, kadang-kadang nggak ada tempatnya, Pak. Siapa yang menyediakan tempatnya itu? Ya. Orang di pabrik, ya, pabriknya besar di Darun sana, pabrik semen. Besar sekali itu bahkan sholat Jumat pun tidak semua bisa kesempatan. Nggak bisa tinggal mesinnya itu katanya. Nah, itu perlu ada aturan yang terus bagaimana caranya, mekanismenya gimana, ya. Dan aturan itu yang dilakukan harus penguasa. Maka kalau soal ini namanya bukan fikih ibadah, tapi fikih siasat. Ya. Maka Imam Ghazali mengatakan rusaknya masyarakat itu disebabkan rusaknya penguasanya. Dan rusaknya penguasanya itu disebabkan rusaknya ulamanya. Kenapa? Karena yang bisa wajib menasihati penguasa itu ya ulama. Ya. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan seorang ulama, seorang alim yang mendapat uang karena mendiamkan kemungkaran atau bahkan mendukung kebatilan, itu uangnya lebih haram dari uang riba yang judi. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan gini, ini negara ini kan nggak sholat, ya kan ada negara sholat, kan sholat manusia, ya betul, betul. Negara kan ada puasa, ya betul. Yang puasa itu manusia, yang disuruh untuk puasa itu manusia. Tapi yang disyariatkan pada negara, pada penguasa-penguasanya itu adalah bagaimana agar semua yang wajib sholat dapat sholat dengan sempurna. Bagaimana yang wajib puasa dapat puasa dengan tuntas. Begitu. Ya. Itu tugas negara itu. Nah, itu yang dilupakan. Ya. Jadi banyak orang itu berkilah, sedangkan nggak tahu. Nah, tugas kita menyebarkan pengetahuan ini. Insya Allah.